Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut, ini kelihatannya yang tadi itu halaman 92. Ini kita jadi ini campur ini untuk sunnah sholat rawatib ini. Yang nomor 3 itu diganti 4 rakaat aja itu. Yang 2 rakaat setelah duhur. Karena secara asli jumlahnya 17 rakaat. Ini kalau di sini 2, ini cuman jadi 17 rakaat nanti jadinya. Jadi kalau dihitung halaman 92 itu yang nomor 3 itu 2 diganti 4 aja. Nah kemudian sampingnya baru kita tulis yang muakkad di antara 17 rakaat ini yang disangatkan untuk senantiasa dijaga 2 rakaat sebelum subuh. Yang nomor 1 itu 2, nomor 2 dan 3 itu 22, sebelum duhur 2, setelah duhur 2. Ini yang disangatkan ya. Ini 4, diganti 2. Yang ini kita ganti 4 saja supaya ini jumlah secara umum kan 17. Ini yang kesunahan yang secara umum. Kemudian untuk kesunahan yang muakkad yang betul-betul disangatkan untuk dijaga ini cuma 10 di antara 17 ini. Di antara 17 ini yang disangatkan untuk senantiasa dijaga ada 10. 10 enggak. 2 rakaat yang nomor 3 itu diganti 4 ya, karena kalau 2 nanti jadi 15 kan itu. Wah ini nah yang 10 rakaat disangatkan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, ini sudah 1, 2, 3 ya. Dua sebelum dan sesudah duhur 2 rakaat setelah maghrib enggak termasuk yang disangatkan ya. Hanya sebelum asar itu hanya kesunahan secara umum, rawatib secara umum. Yang disangatkan setelah maghrib 2, setelah isya 2, 10 jadinya. Asar tidak, asar itu kesunahan secara umum. Memang ada fadilah khusus juga, 4 rakaat sebelum asar itu dapat doa baginda Nabi, didoakan untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahimallahu man shalla qoblal asri arba'an. Baginda Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, semoga Allah merahmati orang yang sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Cuman tidak termasuk yang disangatkan. Jadi 17 ini yang secara sunnah rawatib secara umum, 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 4 setelah duhur. Jadi tadi yang 2 itu diganti 4 ya. Yang halaman 92 itu yang 2 itu diganti 4. 4 sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 3 rakaat setelah isya. Yang satunya ini 17, yang ini 17. 2 tambah 4 tambah 4 10 loh. 1 sampai 3 itu kan 10. Ini yang umum. Yang disangatkan cuma 10. Yang disangatkan 10, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya.
Sebelum asar nggak masuk? Tidak termasuk yang disangatkan. Ya. Yang isya 2 rakaat juga. Iya. Karena yang 1 rakaat itu sebenarnya statusnya witir. Ya. Secara umum 17, yang secara khusus disangatkan 10. Ya, yang muakkad itu 10 itu. Rawatib yang muakkad 10. Tadi itu ya. Saya datang masjid kemudian 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian 2 rakaat qobliyah zuhur, apakah itu sudah ditempat? Antara tahiyat masjid dan qobliyah zuhur, itu yang paling enak itu digabung. Jadi niatnya qobliyah zuhur saja semuanya 4. Karena sholat tahiyatul masjid itu bisa didapatkan secara umum. Yang penting sholat ketika masuk masjid sebelum duduk, baik sholat apa saja walaupun nggak diniatkan, itu sudah plus termasuk tahiyat masjid. Tapi kalau qobliyah harus diniatkan. Gitu. Bedanya apa? Karena kalau qobliyah itu namanya sholat sunnah yang mempunyai waktu tertentu, sedangkan sholat tahiyat masjid ini termasuk sholat sunnah mutlak yang tidak punya batasan waktu yang tertentu. Nah, untuk sholat sunnah yang mempunyai batasan waktu tertentu itu disyaratkan ada niat khusus. Tapi yang tidak ada batasan waktu yang tertentu itu tidak diniatkan secara khusus, sehingga plus itu dapat nanti. Yang penting bahkan masuk masjid langsung sholat fardu qomat itu pun sudah plus, dia termasuk tahiyatul masjid. Ini kalau tahu ilmunya. Nah, makanya kalau orang punya ilmu itu kan walaupun sekedar sholat fardu dia plus sudah termasuk, itu sudah dapat tahiyat itu. Bahkan walaupun tanpa diniati. Nah, disyaratkan apakah kita harus tahu apa tidak? Ya tentunya iya. Kalau nggak tahu, ya sekarang kan sudah tahu. Ya, maksudnya dengan seperti itu tidak masalah. Cuman kalau seandainya mau sendiri-sendiri, tahiyat masjid sendiri, qobliyah sendiri, ya tidak masalah. Bagus malahan. Nah, gitu loh. Cuman kalau seandainya langsung masuk masjid langsung qobliyah tanpa tahiyatul masjid, dengan qobliyah itu sendiri sudah termasuk plus. Termasuk sunnah wudhu, sholat sunnah wudhu. Setelah wudhu kan disunahkan untuk sholat. Lah itu begitu juga, itu termasuk sunnah mutlak. Sehingga seandainya plus habis wudhu langsung jaraknya nggak lama langsung qobliyah, itu sudah otomatis berarti dia plus sholat wudhu, plus sholat tahiyatul masjid, plus sholat qobliyah, begitu. Berarti cuma dapat tahiyat plus tahiyat masjidnya. Nah, kalau tahiyat masjid kan nggak harus diniatkan. Yang penting sholat ketika masuk masjid sebelum duduk, baik sholat apa saja itu sudah termasuk kategori tahiyatul masjid. Cuman kalau qobliyah harus diniatkan. Kalau seandainya datang sudah qomat, ya sholat saja, jangan qobliyah, langsung ikut sholat fardu. Cuma nanti qobliyahnya setelah sholat fardu. Lah itu dihitung qadha apa tidak? Untuk sholat qobliyah ini waktunya sama seperti sholatnya, sehingga waktunya ya sama. Kalau sholat qobliyah duhur berarti sebagaimana sholat duhur mulai jam 12 sampai jam 3, qobliyah duhur itu begitu juga. Sehingga qobliyah yang dikerjakan setelah sholat fardunya tidak dihitung qadha walaupun disengaja. Nanti qobliyahnya nanti aja setelah maghrib, qobliyah maghribnya setelah maghrib, ini tidak dihitung qadha dan tetap dihitung qobliyah. Berbeda dengan ba'diyah. Kalau ba'diyah harus setelah sholatnya. Qobliyah itu sebelum menjalankan sholat fardu, gitu aja. Kan ada masa pada saat dan ada belum.
ketika kita datang lebih awal belum azan, apa itu namanya qobliyah. Kemudian kalau setelah azan dia sholat, apakah itu qobliyah? Adzan itu bukan sebagai batasan. Batasannya sudah masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat duhur, ya sudah disunahkan untuk qobliyah duhur, walaupun belum adzan ataupun setelah adzan. Jadi nggak ada urusan dengan adzan. Ya. Tidak ada apa batasan azan, Tidak ada. Batasannya sama dengan seperti waktu sholatnya, sehingga longgar. Seandainya dikerjakan setelah sholat fardunya pun tetap namanya qobliyah dan bukan qadha, dan boleh walaupun disengaja. Kecuali kalau subuh kan ada larangan setelah sholat subuh untuk sholat. Nah itu kalau itu nggak boleh. Nah kalau subuh dan asar, ya. Kita datang kan hitungannya waktunya mau pakai qobliyah tapi mepet nih, kita pakai kodok subuhnya gimana? Kodok dan bagaimana maksudnya? Kita datang, kita kan biasanya kalau misalkan ada waktu kan qobliyah habis kita kodok lagi subuhnya, tapi kita ambil kodok subuhnya aja. Ya. Kalau sholat fardu tidak boleh digabung dengan sunnah ya. Tidak boleh kodok plus diniati kodok subuh plus qobliyah, ya nggak boleh. Ya maksudnya pilihan Ustaz. Misalkan saya datang Yang wajib didahulukan. Yang wajib didahulukan. Tadi masalah tahiyatul masjid. Kadang-kadang kita ke masjid itu kan duduk melepas sepatu. Apakah duduk melepas sepatu itu sudah menggugurkan tahiyatul masjid? Duduknya itu di luar masjid apa di dalam masjid? Di teras. Ya di teras berarti belum. Karena teras belum termasuk bagian daripada masjidnya. Ya. Ini mau saya pertegas juga. Jadi gini, sholat sunnah qobliyah dikerjakan sebelum waktu sudah masuk. Sudah masuk waktu sholat. Ini kayak kamu di Polres nih, Ya. dia selalu di awal waktu, berarti setelah azan baru bisa qobliyah. Kalau adanya pas waktu, Nah yang saya dipertanyakan sekarang kita juga paham juga ini. Ketika dia mohon maaf ini belum waktu zuhur, apa itu namanya qobliyah? Kan tidak kan? tahiyat masjid itu namanya. Ini saya agak bingung juga ini. Oh. Tapi misalnya itu azan di awal waktu, sehingga yang saya pertanyakan tadi, ketika habis selesai azan baru namanya qobliyah. Di awal waktu loh. Ya. Intinya qobliyah itu setelah masuk waktu sholat, Walaupun belum azan. walaupun belum ada. Tapi kalau belum masuk waktu duhur jam 12, datangnya jam 12 kurang 10 menit datang kemudian sholat, ya bukan qobliyah, tahiyat masjid namanya. Ya, tahiyat. Jadi kalau sudah adzan Allahu Akbar, tapi adzan sendiri itu bukan batasan untuk qobliyah. Batasannya itu masuk waktu. Sehingga walaupun sudah waktunya masuk tapi belum adzan, ya sudah diperbolehkan untuk qobliyah begitu. Nah, asar itu kan adanya umumnya jam 4 sekitar sini. Tapi sebenarnya kan sudah masuknya itu jam 3. Berarti kalau sudah masuk jam 3 ya sudah boleh qobliyah walaupun adzan asarnya masih nanti. Begitu. Yang tadi yang dihitung tahiyat masjid tadi yang mana tadi? Masuk masjid belum adzan, belum masuk waktu sholat. Belum masuk waktu sholat, datangnya duluan sebelum masuk waktu sholat, kemudian dia datang langsung sholat, yaitu namanya tahiyat masjid, jangan diniatkan qobliyah. Setelah terus itu ada yang begini, gambar Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi qabr. Ya, termasuk sunnah. Ya, termasuk sunnah. Sebelum salam. Ya, nanti dalam masuk dalam rangkaian sholatnya. Ini baru sebelum sholat ini. Ya. Nanti dalam rukun-rukun sholat dan sunnah-sunnah sholat. Ya. Ada rukun-rukun sholat, ada sunnah-sunnah sholat. Nanti diantara sunnah-sunnahnya termasuk doa itu setelah tahiyat. Ya. Kalau
dia ketinggalan kota subuh itu udah nggak bisa beli. Kalau itu nggak sengaja boleh, dan dia sudah istiqomah, itu boleh dikodok setelah subuh. Iya. Dan niatnya tidak kodok, maksudnya itu untuk supaya tidak senantiasa terlewat mengikuti kebiasaannya. Tapi kalau diistiqomahkan nggak boleh. Kalau orang itu sudah istiqomah, kan termasuk disunahkan mengkodok amalan-amalan istiqomah, amalan secara umum ini ya. Jadi terkena kaidah mengkodoknya, tapi pelaksananya tetap ada nanti. Kalau datang qomat subuh belum qobliyah, terus bagaimana ya wis? Cuma nanti setelah subuh boleh nggak dia kodok? Biasanya qobliyah, ini nggak qobliyah, boleh saja. Cuman tidak boleh istiqomah, ya. Karena kalau istiqomah nanti ya jadi haram, jadi datangnya qomat terus nanti. Pernah dengar kan kalau kita sudah biasa jaga sholat tahajud 14, kita ganti di waktu duha. Ya. Kita kodoknya di waktu duha. Iya. Nah ini yang saya tanyakan, apa kalau kita lewati waktu duha, kita gantinya di waktu apa? Bisa kayak gitu? Iya. Itu sebenarnya waktu kapan saja. Mengkodok itu waktu kapan saja. Mengkodok itu waktu kapan saja selagi tidak di waktu-waktu yang diharamkan dan istiqomah mau dikodok di situ seperti tadi. Bahkan dalam kitab tasawuf itu kalau orang nggak punya amalan istiqomah, ada istilahnya man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Dalam sebuah kitab Risalatul Mu'awanah karangannya Imam Al-Haddad itu, man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang belum mempunyai amalan istiqomah, maka masih dianggap seperti monyet. Iya. Wirdun dianggap setengah malam, dianggap monyet. Wirdun malah, wirdun. Dua empat empat puluh 14 16 ya dua ini saat karena dua Dalam kitab lain 4 ya, 4 arbaun qabla duhri wa arbaun ba'da, 4 sebelum zuhur wa arbaun ba'da, 4 setelah duhur. Dan yang terkenal seperti itu 4 kalau 2 itu yang sangat tadi di sini ya, kita aslinya, sama kita aslinya Arba'u rakaat, 4 rakaat, 4 sebelum asar, 4 sebelum zuhur, 4 setelah maghrib, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum isya. Kalau di sini ada sebelum isya, 4 setelah isya, 2 sebelum isya, 2 sebelum subuh. Kita
Cek dulu satu. Tadi kan diulang tadi. Itu hadis atau apa tadi? Ulang. Kalau tasawuf dalam kitab malah ada Wa wirdun bahkan setidaknya Jangan sampai sudah sampai umur 40 tahun ke atas tidak mempunyai amalan yang kita istiqomahkan, ya, gitu. Setidaknya yang sudah punya umur 40 tahun ke atas ini setidaknya punya amalan yang betul-betul kita pegang, walaupun cuma sedikit. Tolong diulang tadi bahasa Arab. tulis saya biar beres. Tulis. Karena ada website-nya ini bayar. rela katakan boleh. Kata ikan mungkin dulu sama Ini belajar bahasa Arab nanti kirbun. Masuk amali kalau istilah gini ya. Semuanya bahasa Arab. Wirdun. 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 Malam. Wirdun. Tertarik diri kan? Dan wirid. pagi petang tapi nanti jangan untuk memfonis orang. Ini untuk diri. ini mau untuk dakwah loh. 40 harinya kayak 40 tahun ya kan? 40 tahun itu dari kiai. Setidaknya umur 40 tahun sudah punya amalan istiqomah. Walaupun apa sedikit. Contohnya Ya mungkin baca istighfar 100 kali setiap hari. Istiqomahkan mulai sekarang sampai mati. Sekarang di antara amalan-amalan apa yang sampai sekarang masih kita amalkan? Nah, itu bisa juga. Amalan apa saja? Ya. Ibaratnya kalau maunya itu kan masih pecicilan tuh, sana sini begitu loh. Nah makanya diibaratkan seperti monyet itu karena monyet itu nggak istiqomah dalam gerakan, di sana lompat sini, lompat sana, lompat sini. Ya, pokoknya semua amalan kebaikan setidaknya ada satu atau beberapa, kalau bisa semuanya istiqomah kan. Setidaknya ada satu yang betul-betul kita andalkan dan itu buat jimat. Nah, itu. Ibaratnya walaupun dalam kondisi apapun itu masih tetap bisa kita laksanakan. Ya, bisa juga salat jamaah yang bagaimana? Yang khusyuk atau yang kalau untuk sholat asar itu barangnya hari jam kita nggak tentu, kadang ambil jam 3 atau jam 4 jamaahnya. ya berarti dalam hal itu kita belum bisa istiqomah. Karena waktu kadang kalau ada ruang Ya. sampai jam 3. Ya cari yang mudah, yang sekiranya kita dalam kondisi apa saja bisa mengamalkan, ya. Nggak usah berat-berat. Ya kalau mampu yuk, semuanya kan. Tapi setidaknya dari semua amalan yang kita lakukan tuh ada yang dalam kondisi apa saja, sakit, junggil wale, apa-apa sih tetap kita bisa. Itu. Atau baca istighfar, pokoknya saya mulai sekarang istighfar sehari 100 kali wis. Dalam kondisi apa saja 100 kali itu jangan lewat. Seandainya nanti ketika semangat ditambah enggak masalah. Ya. Seandainya semangat
ditambah tidak masalah, tapi setidaknya yang minimal itu jangan sampai kita tinggalkan sama sekali. Misalnya sholat duha yang kita pegang 2 rakaat, pokoknya dalam kondisi apa aja sholat duha pokoknya harus sholat duha 2 rakaat. Walaupun nanti suatu saat misalnya lagi semangat, lagi longgar, sholat duhanya sampai 8 rakaat ya tidak masalah, bukan menghilangkan keistiqomahan itu ya. Tambahan-tambahan amal yang tatkala semangat itu bukan menjadikan hilangnya istiqomah. Maksudnya istiqomah itu dalam kondisi apa aja sekiranya itu masih bisa kita kerjakan, walaupun nanti di saat kita lagi naik imannya, misalnya kita sholat sunnah sampai 1000 rakaat ya enggak masalah, bukan terus berarti wah saya istiqomahnya 2 kok, enggak mau saya kalau 8, ya enggak begitu. Ya begitu. Antara sholat isra dan sholat duha itu kan ada sebagian ulama mengatakan sholat isra ya sholat isra, sholat duha ya sholat duha, sendiri-sendiri. Sehingga ya kita kerjakan dua-duanya, ya sholat isra ya sholat duha. Ada yang mengatakan, termasuk Syekhuna Ibnu Hajar, bahwa sholat duha itu, sholat isra itu adalah sholat duha awal. Sehingga kalau isra itu langsung diniatkan duha, ya dapat sudah duha itu. Intinya menurut beliau tidak ada isra. Isra itu sholat duha awal itu. Tapi sebagian ulama isra ya isra, duha ya duha. Ya yang paling afdal bagaimana? Ya tambah amal, tambah pahala. Ya isra dikerjakan, ya duha ya dikerjakan. Karena duha yang paling utama itu waktunya 1/4 siang. Sholat duha, waktu sholat duha yang paling utama 1/4 siang, sekitar jam 9-an itu. Jam 9, jam 10 itulah waktu yang paling utama untuk sholat duha. Kecuali kalau dalam waktu itu nggak bisa kita meluangkan, sibuk dan sebagainya, ya mending diawalkan tadi itu. Habis isra langsung duha gitu aja. Nggak ada kaitannya dengan ini. Kalau 40 tahun itu, ini cuman kaitannya setidaknya kita punya amalan istiqomah. Adapun umur 40 tahun itu kriteria lain. Karena kalau sudah lebih dari umur 40 tahun belum punya amalan istiqomah, ini nanti ya qobliyah subuh. Sholat fajar itu qobliyah subuh. Ini yang saya alami setiap hari. Jam 6:04 itu saya sudah berdoa. Tapi nanti siangnya dikatakan tidak bisa melaksanakan bacaan sunat. Itu mungkin 2 salam. Tapi nanti kalau siangnya mungkin jam 9 itu ada waktu lagi saya dikatakan itu sholat duha itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sholat duha kan 8 rakaat. Paling banyak 8 rakaat. Jadi kalau seandainya pertama sholat duha, kemudian nanti jam 8 sholat duha lagi, jam 10 sholat duha lagi, ya tidak masalah. Sebelum tergelincir matahari, sebelum istiwa, sebelum matahari di tengah-tengah, ya 10 menitan sebelum adzan, 10 menit, sekitar 10 menit sebelum adzan duhur, sebelum masuk waktu duhur. Karena kalau 10 menit sebelum masuk waktu duhur itu waktu istiwa, itu waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat pas matahari di tengah-tengah itu. Karena waktu sholat duhur kemarin kan nunggu tergelincir terlebih dahulu. Itu batas sholat duha ya Ustaz? Batas sholat duha mulai terbitnya matahari seukuran 1 tombak naik sedikit sampai waktu istiwa. Tapi ini yang nomor 1, 2 rakaat sebelum subuh ini mempunyai satu pengertian. Ada di awam yang sama saya juga mengatakan bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh itu adalah sebelum waktu adzan subuh.
Nah, kemarin kan sudah ngaji, itu kan sebelum setelah adzan subuh baru sholat 2 rakaat. Nah ini pengertian di sini, kalau orang nggak ngaji 2 rakaat sebelum subuh ini kan pengertiannya sebelum adzan subuh. Sebelum subuh itu maksudnya sebelum sholat subuh. Nah, ini kan ini Ya. pengertian siapa? Itu sholat baik. Nah, judulnya ini kan qobliyah. Judulnya apa? Sholat rawatib. Kalau sholat sebelum waktu masuk subuh namanya tahajud. Nggih. Namanya. Nggih. Nggih. Ya berarti diluruskan. Kalau sebelum subuh namanya tahajud. Kalau setelah subuh, setelah masuk waktu subuh dan sebelum sholat subuh namanya qobliyah. Kalau fajar ini Ustaz, saya masih ragu. Fajar itu terbitnya fajar terang-terang ini harus melihat langit ini. Harus pakai ilmu falak untuk menentukan. Bukan sholat subuh itu. Fajar itu bisa dikatakan subuh juga. Jadi fajar itu bisa dimanai sholat subuh juga, bisa dinamakan qobliyah subuh juga, begitu. Cuma yang dimaksud sholatul fajri di sini adalah qobliyah subuh. Kaitannya sama sholat duha tadi kan di awal tuh menjelang Isra ya. Itu kadang-kadang kan waktu Isra kan ditentukan waktu 2 itu jam 6 lebih jam 4 atau jam 6 kan. Itu kadang waktu jam itu matahari udah terbit. Jadi waktunya itu bukan pas terbitnya, ditambah waktu sedikit. Karena kalau waktu terbitnya itu masih waktu diharamkan untuk sholat pas terbitnya. Jadi tunggu dulu agak naik sedikit, begitu. Kalau pas terbitnya itu waktu tulu, kan ada waktu tulu, ada waktu isra. Kalau waktu tulu itu justru waktu diharamkan untuk sholat. Jadi agak, ya tulu itu bahasa Arabnya terbit. Tulu terbit. Pripun Pak Mustafa? Ini diskusi fajar. Fajar itu sebenarnya istilah terbit kan, itu suatu perkara terbitnya fajar. Dikatakan sholat subuh karena waktunya sholat subuh di situ. Dikatakan qobliyah subuh karena qobliyah subuh ya setelah masuk fajar itu juga, begitu. Ya, qobliyah sholat subuh. Ya. Ya sudah waktunya belum. Kalau belum waktunya ya belum boleh. Jadi Isra itu tidak ada kaitannya sudah keluar masjid atau masih di dalam masjid. Ya. Jadi Isra itu nggak ada kaitannya sudah keluar masjid ataupun harus orang yang di dalam masjid, tidak. Yang penting waktu terbitnya matahari agak tambah sedikit, nah itulah waktunya Isra. Baik orang di dalam masjid atau di luar masjid disunahkan sholat Isra bagi yang mengatakan ada sholat Isra. Tapi bagi yang mengatakan bahwa sholat Isra itu adalah duha, ya berarti dia duha awal, nggak ada istilah Isra gitu. Saya dengar tuh kalau Isra itu tidak boleh meninggalkan masjid. Bagaimana? Bukan tidak boleh. Jadi termasuk untuk mendapatkan fadilah, mendapatkan haji mabrur, itu duduk setelah subuh di tempatnya, tidak berpindah sampai Isra, kemudian sholat 2 rakaat baru dia termasuk kriteria mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, begitu. Bukan masalah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, ada yang orang nggak sholat ke masjid nih, apa itu di rumah menamakan sholat Isra juga? iya. Seperti tadi, jadi Isra itu nggak ada kaitannya harus di masjid atau di luar masjid. Isra itu ya dikerjakan di mana saja, yang penting pada waktunya. Kalau dikerjakan di rumah apa dapat umur haji? Ya setelah sholat subuh
Dia pergi-pergi atau itu dikerjakan setelah sholat subuh, nggak berpindah-pindah atau pergi-pergi? Artinya begini, Iya. dikerjakan di masjid ini, sholat isya tadi, dapat umroh haji sempurna. Kalau dikerjakan di rumah, apa yang dapat umroh haji sempurna? Ini nggak ada kaitannya dengan di masjid atau di rumah. Kaitannya setelah sholat subuh, kemudian duduk, ya, tidak bicara dunia. Tadi kalau nggak bicara menangnya turu. Maksudnya nggak bicara dunia, ngaji atau wirid, walaupun di rumah. Nanti kalau nggak begitu, istri-istri nggak dapat nanti. Ya. Jadi masalah pahala duduk di masjid itu sendiri, pahala setelah sholat subuh duduk sampai isra kemudian sholat itu juga fadilah tersendiri. Jadi tidak dikaitkan harus di masjid, tidak. Yang penting habis sholat subuh kemudian dia duduk terus di situ sampai isra kemudian sholat 2 rakaat, baru dia mendapatkan pahala seperti umroh dan haji. Ya terlepas pahalanya. Ini udah di masjid, kita duduk baca Quran. Ada jeda waktu kami khidmat nih biasanya 15 menit. Kopi. Batal. Kami batal ya. Jadi yang dapat pahala itu kriterianya ada hadisnya. Di sini ada nggak hadisnya? Habis itu baru bunyi itu sirine itu baru. Dalam fadilah amal ada kelihatannya hadisnya itu. Kalau nggak dalam muntahab itu mengenai sholat, di situ nggak ada kriterianya harus di masjid. Pokoknya man sholat rakaat ini setelah subuh, sholat isra itu. Kalau suruh Iya. Kalau yang fadilah umroh haji itu Iya ada. Dalam fadilah amalnya ada itu. ya, maksudnya duduk itikaf ngaji atau nunggu sampai batas kalau di masjid itu kan ada sirene Isra, tuluk. di tagline itu. Iya. Jangan digital itu. Ya, itu ada. Itu kalau seandainya kita sebelum itu katakan di kamar mandi, Ya. itu termasuk Kalau ada udzur seperti itu ya mungkin dimaafkan. Cuman kalau kriteria secara asli hadisnya seperti itu. Jadi duduk. Nah. Ini kita yang sering amalkan, terutama di talaqah Arafah dan bersama. Itu ada kegiatan pagi. Bagaimana istri-istri kita, saya sampaikan kepada para istri di Madura, kamu ini walaupun tidak di masjid, insya Allah balas suami juga akan berkah kepada kamu. Gitu. Apa betul itu? Iya. Termasuk istri-istri dapat pahala suami tatkala suami jamaah di masjid dan sebagainya itu. Walaupun di rumah, makanya yang afdol itu sebenarnya wanita itu tidak di masjid, di rumah. Wanita itu yang afdol di rumah. Bahkan kalau sampai ke masjid menimbulkan fitnah, malah dilarang. Nah, terus bagaimana? Apakah dapat pahala ke masjid apa enggak terusan itu? Ya nanti nepeng suaminya itu. Makanya dalam pernikahan itu kan sebenarnya untuk menyempurnakan agama. Seperti orang laki-laki, kalau laki-laki belum nikah, pahala amalnya itu 1 kan. Setelah nikah kan jadi lipat ganda 80 kali. Ya. Pahala amal ibadahnya orang yang sudah nikah itu lipat 80 kali daripada yang bujang. Karena kalau bujang itu kan belum ada kendala ke masjid, mau kemana, mau etika berapa hari nggak ada yang gondeli kan. Tapi kalau sudah beristri itu kan kok masih tetap ke masjid, berarti ini kan suatu mujahadah bagi dia. Jadi istrinya satu dengan tiga ibadah.
Wes, mulai. belum mendapatkan itu mengenai orang yang senantiasa kehidupannya malam semua atau kehidupannya siang semua itu sholatnya berapa waktu belum. Jadi gini, kaitan Isra tadi, kalau kita yang punya amalan, itu kan ada musyawarah, baca yasin bersama, terus surat pagi, itu gimana? Kalau kita kenceng sama Hadis itu menjaga Isra tadi, kita berarti meninggalkan amalan istimewa. Padahal amalan istimewa itu lebih kuat sendiri. Ya, kita mengikuti amalan masing-masing gitu. Maksudnya semua amalan itu punya keistimewaan masing-masing. Dengan kita silaturahmi meninggalkan masjid misalnya, sehingga menggugurkan pahala haji dan umroh, kita kan juga dapat pahala jumpa dengan orang Islam seperti ibadah berapa? 80 tahun. Ya itu. Begitu. Nah, jadi memang kalau kita ini membaca fadilah dalam suatu amalan, kadang-kadang itu seakan-akan amalan yang lainnya itu wah. Nah, ini padahal agama itu menuntut kita untuk menjalankan semuanya. Lah terus bagaimana ini? Ya semuanya kita amalkan. Kalau bisa kita semua amalkan. Kalau nggak bisa ya sekarang di masjid sampai Isra kemudian gerak kapan berangkat ke kantornya. Nah kan seperti itu. Terus apakah terus ya kadang-kadang ya di masjid baca taklimnya, kadang-kadang ya keluar gitu loh. Supaya ya juga pernah dapat pahala duduk mulai subuh sampai Isra, juga pernah dapat pahala silaturahmi jumpa dengan orang Islam. Nah begitu. Kalau di tempat kita memang istiqomah, jadi Ya. tiap hari itu pasti ada musyawarah. Ya orangnya loh. Masalah di kantor itu ada jamnya. Nah. Isra kan insya Allah kan jam 6. Iya. Insya Allah kan bisa terjadi. Cuma masalah untuk duduk sampai Isra ini nggak bisa. Kita kalau nggak enak sama teman-teman. Gantian itu. Ya kadang-kadang kalau kita yang baca taklim kan kita akan duduk terus di situ. Kan berubah juga. Ya kalau berubah nggak masalah, yang penting sudah posisinya masih di sekitar situ lah. Heeh. Iya. Ya intinya seperti itu. Jadi setiap amal kalau kita lihat fadilahnya itu nanti seakan-akan akan menafikan yang lainnya. Seperti kita baca fadilah ilmu, nanti seakan-akan dzikir itu kecil, pokoknya ilmu terus. Nanti kalau giliran pas baca fadilah dzikir, seakan-akan dzikir yang utama, ilmu nanti aja, sholat nanti aja. Nanti ketika baca fadilah perang, wis perang aja. Ya memang seperti itu. Nah ini sebenarnya tuntutannya itu semuanya kita amalkan. Cuman kadang-kadang yang terjadi itu masih dominan dengan satu perkara. Yang paling fatal itu setelah mengambil dominan satu perkara menyalahkan yang lainnya, bahkan mengendorkan amalan, menjelekkan amalan-amalan yang lainnya. Ini yang paling salah ini. Bagi orang ahli wirid, wes apa itu menyalahkan orang yang belajar, menyalahkan orang yang dakwah. Lah ini yang salah. Gitu. Ya seperti kita ikramul muslimin, kita memuliakan. Kalau kita baca fadilahnya itu seakan-akan amalan yang lainnya nggak usah, wis yang penting ikram aja. Nah, kemudian menafikan ibadah, apa itu ibadah kalau nggak pernah ikram, yang utama itu ikram. Nah seperti itu. Sebenarnya ini menyalahkan amalan yang lain ini yang salah. Kalau saya begini dan mengambil sikap dari semuanya itu, bahwa masing-masing amal kan ada fadilahnya. Ya. Kita sesuatu yang sudah istiqomah kita amalkan, seorang pagi misalnya, itu kan memang yang paling maslahat di situ, keadaan yang paling mungkin itu tetap kita istiqomahkan. Adapun kita tidak menyalahkan fadilah haji tadi, tidak,
kita cari fadilah haji yang lain. Kita dengarkan taklim pun sampai selesai juga buat pada fadilah haji juga sama. Iya, seperti itu yang dimaksud. Tidak menyalahkan amalan orang yang istiqomah dalam zikir sampai Isra. Iya. Seperti itu. Jadi musyawarahnya jalan terus tiap pagi. Jangan sampai dengan kita mengambil satu fadilah kemudian menyalahkan fadilah-fadilah yang lainnya. Karena bagi Nabi sendiri pun setiap ditanya oleh para sahabat itu kadang-kadang jawabannya beda-beda. Ketika ditanya apa amalan yang paling utama, bagi Nabi melihat kadang-kadang apa jihad fisabilillah. Ada lagi yang tanya apa amalan yang paling utama, zikrullah. Apa yang amalan yang paling utama, birrul walidain. Begitu. Dilihat kondisi orang yang bertanya. Orangnya kelihatannya dengan orang tuanya buruk, sering marah-marah, maka apa yang amalan yang terbaik? Berbuat baik kepada orang tua. Ada orang datang nggak pernah zikir, tanya apa amalan yang terbaik? Zikir. Karena dilihat kondisi. Makanya kalau kita mengambil satu hadis kemudian dengan mengambil misalnya dengar bahwa amalan yang paling utama adalah zikrullah. Ini loh dari Nabi jelas amalan yang paling utama zikrullah, amalan yang lainnya nggak utama. Lah tambahan amalan yang lainnya nggak utama itu mana? Nggak ada. Cuman baginda Nabi menyampaikan yang paling utama ini. Waktu tulu itu waktu terbitnya matahari, justru di situ waktu yang dilarang untuk sholat. Waktu istirahat itu setelah tulu beberapa menit matahari naik sedikit. Kalau pas matahari mulai muncul sedikit-sedikit itu namanya waktu tulu. Di situ dilarang untuk sholat. Nanti kalau sudah ya kan sudah ada waktunya. Sekarang kan sudah ada. Ya, kalau hitungannya waktu Isra itu 120 menit daripada waktu subuh. Waktu Isra itu 120 menit daripada waktu subuh. 90 itu waktu tuluknya. Waktu tuluknya itu 90. Kemudian ditambah waktu naiknya itu 15 menit, jadinya ya sekitar itulah 120 itu yang paling aman. Atau 110. Karena waktu 90 itu setelah subuh, 90 itu waktu tuluk, waktu terbit matahari. Ya. Beda. Kalau istiwa itu matahari di tengah-tengah. Ya, jam 12 siang. Kalau terbit tuluk itu waktu terbit, ghurub itu waktu terbenam. Ada tuluk, ada istiwa, ada hurub. Hurubun. Kalau tuluun itu waktu terbit, istiwaun itu waktu di tengah-tengah, hurubun waktu terbenam. Insyaallah. Masya Allah itu memang ya intinya semua amalan kebaikan kita usahakan, kita kerjakan semua. Cuman mana yang maslahat yang terbesar itulah yang kita jaga, kita utamakan. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dan menyampaikan sehingga menjadikan barokah untuk diri kita, keluarga kita dan umat seluruh alam. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.